Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngendika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utawi sabar iku separone iman. Ngendika Sayyidina Ali Abi Thalib bin Abi Thalib, den jenengake iman ing atase papat cagahe. Suwiji yakin, kaping pindhone sabar, kaping telune mujahadah, kaping pawate adil. Utawi sabar iku rong werna, siji sabar ing dalem nalikane kena musibah, lan kaping pindhone sabar ing dalem ngeduwi maksiat. Utawi alamate iman iku telung perkara. Syukur iku telung perkara. Syukur nalikane keparingan nikmat, sabar nalikane ketekanan musibah, lan ridho apa qadare pangeran kelawan enak lan ora enak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang, Jawa Tengah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Mahaguru Ulama Nusantara Simbah Ki Haji Soleh Darat As-Samaroni. Semoga memberikan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Pagi hari ini kita mengkaji kitab Munjiyat halaman 77 baris yang pertama, yaitu bahwa sabar itu merupakan separuh dari iman. Jadi ketika seseorang itu memperoleh informasi tentang masalah agama, yaitu dari informasi itu timbul satu keyakinan bahwa melaksanakan ketaatan-ketaatan itu akan memberikan kebahagiaan besok di akhirat. Lalu melakukan maksiat itu akan memberikan penderitaan besok di akhirat. Jadi ini harus kita bangun satu keyakinan pada diri kita bahwa dari informasi-informasi yang kita peroleh dari agama kita itu kita sederhanakan, yaitu setiap perbuatan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan kebahagiaan besok di akhirat.
Lalu yang kedua, setiap perbuatan yang mengandung dosa itu akan membawa penderitaan besok di akhirat. Ini kunci, karena di Al-Quran sering basiro wa nadhiro, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat dan memberikan rasa takut kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kuncinya dalam Al-Quran sering seperti itu. Jadi basiro wa nadhiro, berilah kabar gembira pada orang-orang yang taat dan berilah kabar ketakutan, rasa takut pada orang-orang yang durhaka. Lalu dimunculkan dalam istilah agama itu adanya surga dan neraka. Nah, kita harus membangun satu keyakinan itu. Jadi karena dengan keyakinan bahwa adanya surga dan neraka, adanya kebahagiaan dan penderitaan besok di akhirat itu akan melahirkan kesadaran pada diri kita. Sadar untuk berusaha mendapatkan kebahagiaan besok di akhirat. Dan berusaha menjauhkan diri dari penderitaan besok di akhirat. Jadi dalam diri kita itu ada namanya kekuatan harapan dan kekuatan rasa takut. Kalau bahasa agama itu khauf dan roja. Khauf itu takut mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala, roja itu harapan untuk memperoleh kebahagiaan. Nah, dalam diri kita terus kita kembangkan ketika kita melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, mengeluarkan zakat, itu kita kembangkan dalam diri kita itu adanya rasa harapan, roja. Kita berharap dengan melaksanakan itu, ini kelas kita loh. Kalau sudah kelas tinggi itu sudah kelasnya Robiah, Adawiyah, itu sudah beda dengan kita. Jadi kita melaksanakan sholat, puasa itu bukan karena surga. Itu sudah bukan kelas kita ya. Jadi memang ada orang yang seolah-olah kok sholat, poso mengharapkan surga. Lah nak surganya tidak ada terus tidak sholat. Nah, itu sudah beda lagi. Jadi kita kelasnya kelas masih punya harapan dan rasa takut. Jadi kita bangun keyakinan kita bahwa dengan melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melakukan zakat, kita punya harapan, mengharap besok di akhirat itu bisa masuk surga. Dan kita berusaha untuk tidak melakukan perbuatan dosa, itu dalam rangka karena kita rasa takut terhadap ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari keyakinan ini manusia itu dibagi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu orang yang berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan secara istiqomah. Lah, untuk bisa istiqomah itu melalui proses yang panjang. Karena apa? Karena setiap ketaatan-ketaatan yang akan kita lakukan itu kita pasti berhadapan dengan diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Nah, dalam diri kita itu ada hawa nafsu, di mana hawa nafsu itu selalu menghalangi orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Membantu orang lain itu baik, tapi nafsu kita, wah duit wae nglumpulke sithik-sithik mosok dikasihkan orang. Meluangkan zakat itu baik, tapi nafsu kita masa uang 5 juta dikasihkan orang, padahal saya mengumpulkan dari sedikit-sedikit. Selalu begitu.
mau berangkat ke masjid, jamaah sholat subuh, nafsu kita juga menghalangi. Wah, pagi-pagi enak-enak tidur masuk ke masjid. Nah itu terus setiap kita ingin melakukan kebaikan mesti berhadapan dengan diri kita yang namanya hawa nafsu. Sehingga kadang-kadang ketika orang itu dikalahkan dengan hawa nafsu, itu akan menjadi hancur. Satu contoh, seseorang yang sudah paham yang namanya korupsi itu kan jelas nanti di akhirat akan diperhitungkan, di dunia juga merugikan orang lain. Tapi kenapa kok orang itu melakukan korupsi? Karena dia dikalahkan oleh hawa nafsu, ingin punya uang banyak. Sehingga dia lupa yang namanya korupsi itu secara akal apa enggak malu terhadap anak cucu. Loh, mbah saya dulu kok korupsi. Satu contoh. Terus kalau ketemu teman, loh ternyata kamu korupsi. Itu akal, tapi akal ini dikalahkan dengan hawa nafsu. Nah, maka tingkatan orang yang pertama yaitu orang yang bisa menguasai hawa nafsunya. Sehingga dia ibarat orang bantingan itu musuhnya itu posisi di bawah dan ditekan tidak bisa bergerak sama sekali. Sehingga hawa nafsunya tidak ganggu lagi. Satu contoh ketika seseorang itu sudah punya yakin bahwa sholat subuh itu mendatangkan kebahagiaan besok di akhirat, maka dia akan menekan nafsunya untuk tidak mengganggu, sehingga ketika alarm bunyi dia segera bangun dan datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan ini tidak hanya sekali dua kali, berulang-ulang. Maka ketika seseorang itu membangun keyakinan yang kuat bahwa besok di akhirat itu ada kehidupan dua tempat, yang satu tempat kebahagiaan, yang satu tempat penderitaan, itu terus. Jadi tugas kita itu membangun keyakinan ini, jangan sampai keyakinan ini lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, membiasakan perbuatan-perbuatan baik ini secara berulang-ulang. Sehingga kalau itu kita biasakan, maka ibarat orang yang bermain pingpong, Pak Sigit ya, itu kalau dibiasakan dia bisa punya keahlian. Tapi kalau hanya dua kali, ya ketemu Pak Imam sekali tempong kalah. Jadi maka semua itu kuncinya adalah keyakinan dan pembiasaan. Setiap amal kebaikan. Ada orang dari Johar ke Arya Mukti membawa kelapa 1 becak penuh. Dan dia lakukan tiap hari. Itu kenapa? Karena dia punya keyakinan bahwa nanti setelah sampai di Arya Mukti dapat upah. Ini keyakinan. Kalau dia tidak punya keyakinan, disuruh Pak Imam paling nanti sampai Arya Mukti tidak dibayar, ya tidak dilakukan. Ya tahu Pak Imam? Penjenengan becak dari Johar sampai di Arya Mukti disuruh Pak Sigit, tapi dalam keyakinannya nanti sampai di Arya Mukti Pak Sigit tidak akan bayar. Kira-kira dilakukan enggak? Nah, ini berarti keyakinan kita. Kalau kita sudah punya yakin bahwa sholat subuh berjamaah, sholat duhur, sholat asar membawa kebahagiaan besok di akhirat, enteng. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu kebiasaan. Orang dari Johar ke Arya Mukti membawa kelapa 1 becak penuh. Itu melalui proses panjang, tidak hari ini bawa langsung sampai. Berlatih pertama dari yang jarak dekat, begitu. Jadi setelah berulang-ulang sehingga Allah memberikan kekuatan. Tidak bedanya dengan orang membawa
itu yang kuli panggul di luar itu proses, tidak langsung bawa satu karung, sedikit-sedikit nanti lama-lama menjadi kebiasaan. Nah, kalau Sigit begitu kenjuar suruh panggul satu karung ya kuat rapat. Karena enggak dibiasakan. Maka kita lewat taklim ini bagaimana membangun keyakinan kita, lalu kedua membiasakan. Kalau kita belum biasa berjamaah sholat duhur, maka kita paksa harus dibiasakan. Kalau tidak dia biasakan, kita akan dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Pasti, semua itu harus dibiasakan. Dan pembiasaan berulang-ulang menjadi karakter. Nah, disinilah Allah akan menurunkan pertolongan pada kita. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, menjadi karakter, menjadi ringan. Lalu yang kedua, ini adalah orang yang dikalahkan oleh hawa nafsu. Jadi dia tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, ketika punya uang banyak juga tidak mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Bahkan ketika seseorang itu sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, akal pikirannya itu justru dituntun oleh hawa nafsunya. Berpikir untuk menuruti keinginan hawa nafsunya. Ketika hawa nafsu ini menginginkan punya rumah besar, punya mobil yang mewah, punya tanah yang luas, dia punya jabatan. Lalu di mana jabatan itu ada peluang untuk korupsi, maka akal ini bergerak. Bagaimana bisa untuk memperoleh korupsi itu? Sehingga yang dilakukan itu dalam rangka untuk menuruti hawa nafsunya. Dia tidak berpikir nanti anak cucu saya bagaimana kalau saya itu orang korupsi. Nanti teman-teman saya bagaimana kalau ketemu saya, loh ternyata kamu korupsi. Akal itu sudah tidak berpikir seperti itu. Yang penting keinginannya terpenuhi walaupun toh dengan jalan yang memalukan. Itu ya Pak Imam ya. Ini gambaran orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Rasulullah SAW bersabda, yaitu orang yang cerdas itu adalah orang yang mengagamakan dirinya dan beramal untuk sesudah mati. Dan orang yang bodoh ialah orang yang menuruti hawa nafsunya dan berangan-angan untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah memberikan kunci kehidupan kita. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk besok setelah kita mati. Lalu orang yang bodoh adalah orang yang menuruti hawa nafsunya dan berangan-angan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin kita termasuk orang yang cerdas, kita harus beramal untuk besok di akhirat. Kenapa? Karena di dunia ini kan hanya sementara. Dan di akhirat itu adalah abadi. Ibarat kita dikasih kayu. Yang ini kayu hanya 5 tahun hancur. Yang ini sampai bertahun-tahun, mesti kita milih yang kekal ya Pak Imam ya. Masa milih yang hanya beberapa hancur. Jadi maka kita harus berusaha menjadi orang yang istiqomah di dalam melaksanakan amal kebaikan. Yang terakhir yaitu kelompok yang ketiga, yaitu orang yang kadang-kadang menang, yang kadang-kadang kalah. Dalam arti kadang-kadang ya sholat subuh berjamaah, kadang-kadang tidak. Maka kuncinya kalau orang dalam posisi yang ketiga ini yaitu
berusaha untuk membangun keyakinan, dan yang terakhir berusaha untuk selalu melaksanakan cara berulang-ulang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, wonten pertanyaan? Menawi boten pertanyaan, informasi mawon. Selasa malam ada kelas baru untuk belajar Al-Qur'an mulai dari Iqra. Monggo bapak-bapak kalau sama ibu-ibu punya waktu belajar bareng dibimbing oleh Ustaz Ziden. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup taklim pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.